Al-Quran tidak semua pelajaran. Dari saya baca dengan dasar-dasar Islam sendiri ya. Banyak hal-hal itu yang berat. Banyak hal yang mesti kita penuhi. Tapi dari banyak hal yang bisa dipenuhi juga diberikan alasan kenapa kalian mesti memenuhinya. Karena by the end of the time kita memenuhi segala hal ini. Dunia ini adalah hidup kita, pertanggungjawabannya kita. Al-Quran dan semua ajaran-ajaran dalam Islam itu mengajarkan kita, memberikan kita kayak guidelines. Begini loh guidelinesnya. Ini dari awal sampai akhir. Cara kamu menjalani hidup kamu seperti ini. Jika kamu lakukan dengan baik dan ini, di akhirat kamu akan mudah mempertanggungjawabkannya. Kamu akan mudah, dengan mudahnya kamu bisa mendapatkan hidup yang kekal. Karena hidup kita di dunia ini berapa sih umur manusia? The least untuk bisa mencapai 100 saja susah sekali kan? Setelah kita meninggal itu, it will be eternal. Kita tuh harus mempertanggungjawabkan siklus yang non-stop cycles. Kalau selama kamu hidup, kita semua diberikan akal yang sama, kemampuan yang sama. Dan kita semua manusia itu mempunyai pikiran dan akal, dan kita mempunyai hati sendiri kan. Hal-hal itu harus kita gunakan untuk mencari tahu kebenaran, supaya di akhir hidupnya kita tidak menyesal. Nanti kalau kita sudah menyesal, sudah di alam akhirat, there is nothing you can do to change. Begitu. Jadi jangan cuma mempertimbangkan, oh yang penting hidup saya di dunia happy, hidup ini bagaimanapun caranya yang penting saya bahagia, bagaimanapun caranya yang penting easy, yang penting simple. Nggak ada yang seperti begitu. Dan even we ourselves itu merasakannya. Jika kamu menjalani hidup dengan sangat simple, kamu maunya semua itu cara yang paling cepat nih. Semuanya itu jalan samping, istilah jalan tol tuh kamu bahu jalan semuanya. By the end of the time, kamu akan ketemu satu sisi di mana kamu apes-apesnya kamu jatuh di hidup ini, atau apes-apesnya. Misalnya banyak orang juga yang berbuat banyak sekali hal yang jahat, tapi hidupnya mudah. Hidupnya dimudahkan terlihatnya. Secara kasat mata kita terlihat mudah ya. Tapi kalau you know that person a little bit deeper, kamu akan melihat betapa bermasalahnya. Ujung ke ujungnya itu bermasalah. So everything has the price. Gitu loh. Price ini harusnya kamu ketahui sebelumnya, supaya kamu bisa hindari. Betul. Itulah kegunaan agama, untuk memberitahu kamu bahwa ini ada lubang loh, jangan lompat nanti mati. Right? Nah, itu guna agama. Itu guidelines-nya. Bukan untuk memberikan kita janji-janji atau even hanya sebagai motivasi hidup. Motivasi hidup betul baik, tapi tidak cukup. Motivasi hidup bisa didapat oleh manapun juga. Tapi hal-hal seperti kehidupan afterlife kita itu tidak bisa. Emang kita perlu agama untuk menentukan, untuk memberitahu kita. Dan harus dipikirkan, dibaca, dipelajari. Baru kalian yakini. Yakini dengan 100%, absolutely harus 100%, bahwa kamu yakin ini benar dan ada pembuktiannya. Pembuktian itu penting, tidak bisa hanya dari kata tafsiran orang dan karena perkataan orang terkenal ini dan orang terkenal itu. Forever and after mereka melakukan itu untuk bisnis, bukan untuk kepribadian satu orang per masing-masing orang. Jadi kita harus lakukan, kita harus think the best thing for yourself lah. Gak perlu memikirkan orang lain, untuk dirimu sendiri saja. Sudah cukup. Begitu. Baik, Cici, saya berkali-kali mendengar pernyataan tentang dari Cici Jesslyn tentang Alkitab. Alkitab yang di situ ada kontroversi ya. Betul. Apa menurut pendapat Cici tentang itu? Alkitab itu yang tidak bisa, begini ya. Kontroversinya, lucunya adalah kita di depan di perjanjian lama itu banyak hal yang kita dilarang untuk dilakukan, hal yang kita tidak boleh melakukannya. Tapi di perjanjian baru dihapuskan secara seketika karena ada perubahan. Sepertinya itu tuh ada something happen nih. Kalau kita tanpa kita mengecek, kita tidak mempelajari teologi dengan secara sangat mendalam ya. Kita baca saja dengan skala kemampuan orang awam. Tapi dipikirkan ya. Bukan cuma dibaca terus dengar pendeta terus ditutup. No, penafsiran kamu dibaca saja sendirinya. Depan dan belakang itu, it looks like two things yang ditulis oleh orang berbeda dengan pemikiran berbeda. Dan sepertinya ada yang pengcancellation itu sudah menyatakan sangat tidak jelas. Karena bahkan begini, jika pun misalnya ada hal yang asli dalam Alkitab dituliskan di perjanjian lama, hal itu asli, memang firman Tuhan, memang diturunkan, memang ada pembuktiannya. Tapi di perjanjian baru dibatalkan. Itu dia. Itu saat persoalan. dibatalkan, keabsolutan aslian ini hilang. Itu dia.
Tapi kata saudara kita Kristen Katolik dan kata Bapak Pendeta itu bukan dibatalkan, tapi digenapi. Digenapi oleh penyaliban Yesus di atas kayu salib. Oke. Coba dipikirkan sendiri. Ya. Apa arti kata digenapi? Digenapi itu jika arti mudahnya adalah dipenuhi, di-complete, right? Complete dan cancellation itu dua hal yang berbeda. Masalahnya orang awam terkadang tidak mengetahui perkataan. Terkadang hanya didasarkan oleh percaya. Oh, memang itu digenapi. Coba kamu pelajari penggenapan itu apa? Hal apa yang digenapi? Tanya nih, jika ada pertanyaan itu tanya sampai sedetail mungkin. Jangan cuma tanya luarnya saja. Dan kamu mesti melihat loh, penggenapan itu harusnya misalnya begini. Kita ada sebuah janji, kita belum penuhi ini. Terus 1 minggu ke depan kita datang menemui orang yang kita buat janji. Terus kita lakukan hal yang sudah dijanjikan. Tapi janjinya sama nggak? Sama kan? Sama. Barangnya sama kan? Iya, betul. Cuma kita lakukan, betul. Di sini berbeda. Di sini barang di perjanjian lama itu banyak hal yang kita dilarang untuk dilakukan. Tapi di perjanjian baru cancellation. Jadi tidak dilarang lagi. Itu adalah metafora yang dilakukan. Oke, metafora yang dilakukan. Mungkin juga pendeta itu banyak tradisi-tradisi dalam Kristen itu diturun-temurunkan. Karena begini ya, dari sepanjang sejarah saya berpindah cukup banyak gereja. Jadi saya bisa melakukan sedikit perbandingan dari ajaran ini, itu saya bisa melakukan pencampurannya. Banyak pendeta itu tidak 100% menjadi pendeta because of choice. Okay. Because of choice. It's not their choice to begin with. Mereka itu dipaksa kondisi kehidupan. Dan banyak tidak mempelajari. Mereka bukanlah orang-orang begini. Jika kalau kita mau jadi profesor dan kita mau mengajarkan anak-anak dengan betul, kita harus punya ilmu yang padat, ilmu yang mesti pakem, betul? Masalahnya untuk mendapatkan gelar pendeta sendiri kan sangat mudah. Betul. Sangat mudah sendiri. Dan kita kan tidak tahu pendetanya datang dari mana. Itu dia. Masa kita harus percaya kata pendeta? Oke, pendeta dia punya STH, MTH. Hal seperti itu bisa dibeli di dunia sekarang. Betul. Hal seperti itu bahkan dia tidak membeli pun dia bisa tulis. Betul, Pak Saifuddin Ibrahim itu singkat sekali dia sudah dapat gelar PDT. Iya. Dan dari mana pembuktiannya? Kan? Oke, dia bilang bisa digenapi. Bisa tidak carikan kata di Alkitab yang kata ada digenapi. Habis itu dijelaskan secara terperinci. Oke, digenapi. Mana ABCD-nya? Mana detailnya? Mana penggenapannya? Apa bukti penggenapannya? Karena ada kata digenapi harus ada penggenapan. Mana? Ya, betul. Jika jawabannya hanya bisa dibilang penggenapan iman kita sudah. Itu namanya orang yang tidak mengerti. Habis itu dipaksain, ya sudahlah, di close supaya nggak ditanya lagi. Bilang aja digenapi. Titik. Bagi orang-orang yang ingin bertanya, ya sudah kita klaim saja antikris. Kita klaim saja mereka dengan doktrin. Kalau kalian bertanya, kalian akan menjadi antikris. Itu akan menghentikan jemaat-jemaat untuk bertanya. Dan itu salah. Forever after. Kalau jika ada hal yang dikatakan harus ada pembuktiannya. Pembuktiannya harus tertulis. Tertulis bukan hanya dari satu orang. Sama seperti skripsi, sama seperti kita segala barang yang saintifik itu ada pembuktiannya, ada asalnya. Barang yang tidak ada asalnya itu tidak boleh dipercayai 100%. Iya. Oke. Baik. Ini kita lanjut sebentar. Cici mungkin sudah tahu ini ya. Ini Alkitab. Terbitan Lembaga Alkitab Indonesia yang punya otoritas untuk penerbitan Alkitab di Indonesia. Ini kalau bisa kita buka terbitan tahun 2019. Ini. Baik. 2019 ya. Oke. Kemudian ini Cici mungkin sudah tahu juga. Ini Alkitab ada logonya Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Terbitan juga sama Lembaga Alkitab Indonesia, ada logonya. Kemudian pada tahun ini bisa kita lihat di sini Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta, terbitan tahun 2023. Oke. Sudah clear ya? Sudah. Saya ingin pendapat Cici tentang mungkin bisa dibuka dulu 2 Tawarikh pasal 22 ayat 2. 2 Tawarikh pasal 22 ayat yang kedua. Ya. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah
Atalia cucu Omri. Cucu Omri. Saya bacakan ya yang ayat 2 tadi. Persis ini 2 Tawarikh pasal 22 ayatnya 2. Ahazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama setahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Atalia cucu Omri. Tadi Cici berapa? 42 tahun. Ini bisa dibaca. Okay. Ahazia berumur 22 tahun. Sama atau tidak? Beda. Satu 42, satu 22. Oke, sekarang yang ini 2 Samuel pasal 24 ayat 13. 2 Samuel 24 ayat 13. Ya. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Oke, saya bacakan. Itu tadi kemudian ya. Ini diganti lalu ini, tapi bukan itu konteksnya. Perubahannya bukan itu. Ya, saya bacakan ayat 13. Lalu Gad datang kepada Daud dan memberitahukan kepadanya dengan berkata, apakah 7 tahun kelaparan akan menimpa engkau di negerimu, atau 3 bulan engkau melarikan diri dari hadapan lawanmu yang mengejarmu, atau 3 hari sampar di negerimu? Sekarang pertimbangkanlah sungguh-sungguh jawaban apa yang harus kusampaikan kepada dia yang mengutus aku. Itu berapa tahun kelaparan tadi? Di sini 3 tahun kelaparan. Berapa tahun? 3 tahun kelaparan. Coba dibaca lagi. Berapa tahun kelaparan? Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Di sini berapa tahun ini? Apakah 7 tahun kelaparan akan menimpa engkau di negerimu? 7 tahun. Jadi perangkaannya saja salah. Angkanya banyak yang salah. Padahal angka tuh harusnya sesuatu yang mutlak Iya, cukup betul. mudah untuk saya tidak tahu untuk di bahasa Arab, tapi untuk bahasa asing yang saya pelajari, angka tuh pelajaran terlalu mudah. Ini yang versi terbaru TB2 ini 7 tahun. Yang versi lama tadi 3 tahun. 3 tahun. Apa? Silakan pendapat Cici. Kalau sampai angka aja salah, sudah sisa-sisanya keabsolutan atau bahkan ketepatan penerjemahannya saja bisa dinyatakan, semuanya bisa dilakukan. Beginilah jadinya kalau kita tidak pernah belajar dengan baik. Apalagi sebenarnya mbaknya itu sama sekali tidak punya kuasa untuk berbicara tentang iman kekristenan. Apalagi hal ini berkenaan dengan kritik teks yang terbilang cukup sulit untuk dipahami. Tapi nggak apa-apa, semua argumentasi telah saya catat dan saya akan tanggapi beberapa hal dari video tersebut. Yang pertama, beliau mengatakan kalau terjemahannya saja sudah salah, apalagi aslinya. Hal ini sama dengan mengatakan kalau barang KW saja mudah rusak, apalagi barang originalnya. Artinya dalam penalaran hal sesederhana itu pun masih ada kegagalan. Dan ini tidak mungkin menghasilkan argumentasi yang benar. Jadi apapun yang disampaikan dalam seluruh video itu pasti sudah salah karena penalarannya terbalik. Pertanyaan yang kedua ialah mengenai aslinya di mana. Nah, sebelum saya menjawab itu, satu hal yang perlu kita renungkan adalah layakkah yang hanya punya 2 lembar manuskrip mengkritisi orang lain yang punya 60.000 manuskrip? Itu ibarat orang yang punya uang 2.000 rupiah mengajari orang yang punya 60 juta rupiah untuk membeli televisi. Berbicara mengenai originalitas Alkitab, tidak ada satupun naskah kuno atau naskah purba yang originalitasnya dapat menandingi Injil jika diukur melalui manuskripnya. Alkitab merupakan kitab suci yang paling lengkap di dalam sejarah dengan jumlah manuskrip dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru lebih dari 60.000, di mana 5.000 diantaranya berbahasa Yunani.
Dan kalau dipertanyakan bahasa asli Alkitab, tentu berbahasa Ibrani dan berbahasa Yunani. Misalnya, kalau kita melihat di dalam Kodeks Aleppo, di dalam naskah Masora, itu menggunakan bahasa Ibrani di abad ke-10. Tapi naskah yang jauh lebih tua yang diterjemahkan dari Proto-Hebrew, yaitu naskah Septuaginta, yang sudah selesai sebelum kelahiran Yesus, yang dipakai oleh orang Kristen saat ini, yang berbahasa Yunani. Bahkan seluruh naskah Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ditulis dalam bahasa Yunani karena pada zaman Kristus dan eranya para rasul dan bapak-bapak gereja, bahasa Yunani merupakan lingua franca atau bahasa internasional dari dampak Helenisasi. Hingga pada akhirnya di akhir abad ketiga, Gereja Katolik itu mengkanonkan kitab suci di dalam Vulgata atau Alkitab berbahasa Latin, tanpa menghilangkan naskah-naskah dan juga manuskrip berbahasa Yunani. Dan sampai sekarang manuskrip-manuskrip tersebut disalin ulang dan disimpan oleh gereja, jadi tidak dihilangkan ataupun dibakar. Bahkan orisinalitas Alkitab yang telah berusia ribuan tahun itu didukung oleh penemuan naskah Qumran di Gua ke-7 dan di Gua ke-11. Jadi tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa Alkitab itu selalu diubah-ubah itu tidak benar adanya. Lagi pula kalau dipertanyakan kenapa sih bahasa asli tidak diikutsertakan di dalam Alkitab berbahasa Indonesia. Kitab suci kami dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru kurang lebih memuat 37.000 ayat. Sehingga kalau bahasa aslinya diikutsertakan, kita nggak kebayang kitab suci itu bakal setebal apa. Dan kalau masih dipertanyakan aslinya di mana, originalnya di mana, tuh pergi ke gereja Katolik di Roma dan juga di gereja Ortodoks sana. Kamu bisa baca sepuasnya. Semua manuskrip dan kodeks disimpan di sana. Kemudian mengenai kata Tuhan dan kata Tuan, di mana di TB2 menggunakan kata Tuan, sedangkan di TB1 menggunakan kata Tuhan. Dan kemudian ini digiring adanya usaha penutupan, sehingga Alkitab tidak ori lagi. Tolong belajar kembali dengan benar. Karena bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, baik Tuan maupun Tuan itu hanya satu, yaitu kurios atau Kyrie. Jadi Kyrie bisa diterjemahkan Tuan, bisa juga diterjemahkan Tuhan, tergantung apa? Konteks. Penerjemahan itu bisa berubah, tetapi naskah asli tidak dapat berubah. Belajar lagi ya. Yang paling mencengangkan adalah argumentasi bahwa kalau semakin banyak diterjemahkan, maka yang aslinya akan semakin hilang. Itu sama seperti kita ngomong kalau semakin banyak barang tiruan atau barang KW-nya, maka barang orinya menjadi nggak ori. Udah deh, belajar dulu ya. Tuhan berkati. Bye.